तकलीफ नहीं देगी, वो तकलीफ देगा तुझे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan Dogan Pix. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film India yang keren banget, laki banget guys. Di mana film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Surya yang diusir oleh ayahnya karena seringkali berkelahi, bahkan sampai membunuh. Hingga kemudian dia tumbuh dewasa di bawah binaan ayah angkatnya yang seorang big boss pembunuh bayaran. Meskipun dia preman, tapi hatinya sangat baik loh guys, dan suka menolong orang-orang yang lemah. Gimana? Penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Langsung aja tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita film Boss. Di awal film menampilkan seorang big boss di wilayah Kuruksetra bernama Tauji. Dia menguasai bisnis transportasi sehingga dikenal sebagai raja transportasi. Selain itu, bisnis yang lain yang begitu kejam adalah jasa penculikan dan pembunuhan. Kali ini Tauji akan pergi ke Mirzapur untuk tugas barunya. Pelanggannya lalu memberikannya sekoper uang bayaran. Di tengah perjalanan dia mendapati kemacetan. Sopirnya bernama Lalan selanjutnya izin ke toilet. Pedagang kelapa muda yang sudah mengenalnya kemudian menyajikannya kelapa muda untuknya dan anak buahnya. Tauji selanjutnya melihat seorang pemuda yang sedang kehausan. Dia lalu menyuruh pedagang itu memberikannya juga kepada pemuda itu. Tak lama kemudian mobil anak buah Tauji meledak dan membakar semua anak buahnya. Dari balik mobil yang terbakar itu, sekelompok musuhnya yang diketuai Dusyan kemudian muncul, termasuk Lalan sopirnya yang berkhianat. Ketika Dusyan hendak menebas Tauji, pemuda itu langsung datang menghantam Dusyan dengan buah kelapa dan membuatnya tersungkur. Setelah itu perkelahian pun terjadi. Melihat anak buah Dusyan yang semakin banyak menyerang, akhirnya Tauji mengajak pemuda itu kabur. Tauji lalu menanyakan nama pemuda itu, tapi pemuda itu justru ingin melupakan tentang dirinya. Tauji akhirnya memberinya nama Boss dan mengangkatnya sebagai pewarisnya. 15 tahun kemudian terlihat Satyakan sedang membaca berita koran tentang anaknya bernama Surya yang menyelamatkan raja transportasi. Menurut Raghunat, itu selalu dia lakukan selama 15 tahun setelah mengusir Surya. Bagi Satyakan, Surya sangat berbeda dengan Shiv, adiknya, yang baik dan selalu menuruti perintahnya. Dia selanjutnya akan mengirim Shiv ke saudaranya di Delhi, bernama Inspektur Zorafar. Di Delhi, Zorafar meminta Shiv untuk menggantikannya sebagai polisi yang akan mengawal adik komandannya bernama Ankita. Sebelumnya Shiv dan Ankita sudah saling mengenal dan saling menyukai. Bersama temannya bernama Dimple, Ankita dan Shiv berniat nonton ke bioskop. Namun seketika itu mereka dicegat oleh Vishal, anak seorang menteri bernama Pradhan. Pradhan dan ACP polisi Ayushman, kakak Ankita, telah membuat kesepakatan akan menjodohkan Ankita dan Vishal demi kepentingan karir mereka. Vishal terus memaksa Ankita untuk ikut bersamanya. Lalu Shiv pun datang dan menghajar mereka. Beralih ke Ayushman yang menghabisi 4 tahanannya atas perintah Menteri Pradhan. Setelah membunuh dan membakar mereka, Ayushman lalu menelpon Pradhan dan menagih janjinya untuk menaikkan jabatannya sebagai CP polisi. Pradhan mengatakan itu akan dia lakukan setelah anaknya menikah dengan adik Ayushman. Pradhan kemudian mendapat info kalau anaknya telah dihajar di sebuah mall dan itu membuatnya marah. Sementara Ayushman memerintahkan anak buahnya mencari tahu siapa yang melakukannya, karena dia tidak percaya kalau itu adalah perbuatan Zorafar. Ankita selanjutnya mengobati Shiv di kamarnya. Tak lama kemudian Ayushman datang dan menyeret Shiv ke penjara. Dia selanjutnya menghajar Shiv. Beberapa saat kemudian Satyakan dan Raghunat datang dan meminta Ayushman membebaskan anaknya. Namun Ayushman justru menghina dan melempar Satyakan keluar kantornya. Itu membuat Shiv sangat marah. Satyakan lalu mengecam dan mengancam Ayushman kalau dia akan mengirim seorang penjahat untuk melawan orang jahat seperti dirinya.
Cerita film lalu menampilkan aktor idola Om Mimin. Dialah Akshay Kumar yang berperan sebagai Surya anak Satyakan. Namun di film ini dia dikenal dengan nama Bos. Dia anak angkat sekaligus tangan kanan Tauji. Bos sangat marah jika masyarakat lemah ditindas dan diperas. Seperti satu adegan ini, dia menghajar Bajrang dan anak buahnya hingga babak belur. Pradhan mulai khawatir dengan pemberitaan yang menyeret nama baiknya dan partainya. Menurutnya kepercayaan publik terhadap dirinya akan lenyap terlebih menjelang pemilu akibat pemberitaan itu. Ayushmann lalu memberi saran agar segera membunuh Shiv dan membakar mayatnya. Namun Pradhan justru masih berpikir dan berhati-hati terhadap setiap keputusannya. Dia pun menghiraukan saran dari Ayushmann. Seorang inspektur selanjutnya mencari Bos. Dia ingin menanyakan tentang Bajrang yang hilang. Inspektur itu tidak sadar kalau samsak yang dia pukul adalah Bajrang. Tak lama kemudian, Bajrang keluar dari samsak dan membuat inspektur itu pun terkejut. Akhirnya dia tidak bisa menuntut Bos atas penganiayaan Bajrang, karena dia juga melakukannya. Klien kemudian datang meminta jasa Bos untuk membunuh seorang guru. Tapi Bos justru sangat marah dan kemudian memukulnya hingga terlempar keluar. Bos sangat tidak suka jika targetnya adalah seorang guru. Bos selanjutnya mengingat ceritanya saat masih remaja. Dialah Surya. Ketika itu Shiv adiknya sedang ditindas oleh pemuda-pemuda seusianya. Surya kemudian datang melindungi adiknya. Namun salah satu pemuda justru mencela ayahnya sehingga itu membuat Surya emosi dan memukulnya. Bersama anak buahnya, ayah pemuda itu kemudian datang ke rumah Satyakan untuk meminta pertanggungjawaban. Satyakan akhirnya meminta maaf kepada semua orang atas tindakan Surya. Hari berikutnya pemuda itu kembali mencela ayah Surya. Surya pun tersulut emosi selanjutnya menghajar pemuda itu. Satyakan yang melihat kejadian itu langsung membawa mereka berdua ke sebuah ruang lalu menguncinya. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, dia kembali memeriksa keduanya di ruangan itu. Satyakan begitu terkejut melihat kalau Surya telah membunuh pemuda itu. Setelah 3 tahun menjalani hukuman di penjara, Surya kembali ke Dharampur. Raghunath menawarkan Satyakan membawa Surya pulang. Awalnya Satyakan menolak, tapi dia pun kemudian mau setelah Shiv membujuknya. Ayah pemuda yang dibunuh Surya berniat membalas dendam. Dia mengerahkan anak buahnya untuk membunuh Surya. Namun Surya berhasil melumpuhkan mereka semua. Ketika itu Satyakan pun datang dan lagi-lagi melihat Surya melakukan kekerasan. Dia sangat marah selanjutnya mengatakan kalau dia tidak lagi menganggapnya sebagai anak dan menganggap Surya telah mati. Tauji selanjutnya menemui Bos dan memberikannya tugas baru dari Ayushmann untuk membunuh Shiv. Di saat yang sama Satyakan ayahnya juga datang membayar jasanya untuk melindungi Shiv. Bos sebenarnya kangen ingin memeluk ayahnya, namun dia berusaha profesional dengan pekerjaannya karena ayahnya sendiri tidak menganggapnya seperti anaknya. Setelah Satyakan pergi, Bos lalu mengusap debu pijakan ayahnya ke mukanya. Beberapa saat kemudian, Bos baru sadar ternyata target yang diberikan kliennya orang yang sama, yaitu adiknya sendiri. Akhirnya dia mengetahui siapa penjahat sebenarnya. Beralih ke kediaman Ayushmann, dia sedang bersantai kemudian didatangi oleh Vishal. Ayushmann selanjutnya melarang Ankita keluar sampai tanggal pernikahannya. Ayushmann dan Vishal lalu mendatangi Bos di rumahnya. Ayushmann memerintahkan Bos membunuh Shiv di penjara. Namun Bos justru meminta Shiv dikeluarkan dan dicabut semua tuntutannya dan membiarkan dia yang membawanya. Sehingga dengan begitu dia bebas untuk menghabisi Shiv. Mereka pun setuju. Hari berikutnya polisi kemudian melepas Shiv di tempat yang sudah ditentukan. Bos kemudian datang. Bos lalu memberitahu Shiv kalau dia adalah kakaknya. Mereka selanjutnya bersandiwara untuk mengelabui Vishal yang mengawasi mereka dari belakang mobil. Beberapa saat kemudian Shiv berhasil kabur membawa mobil Bos. Shiv lalu meminta Bos bertemu dengan ayahnya. Namun Bos menolak karena saat ini ayahnya belum memaafkannya dan masih menganggapnya sebagai seorang penjahat. Bos selanjutnya diserang dan dikejar oleh anak buah Pradhan dan Ayushmann. Setelah beberapa saat kemudian dia tiba di rumah Pradhan. Selanjutnya menghajar semua anak buahnya Pradhan itu. Tak lama kemudian Tauji juga datang dan Ayushmann membatalkan kontrak mereka. Bos lalu mengembalikan uang mereka.
Bos kemudian bertanya kepada Ankita tentang perasaannya dan maukah dia menikah dengan Shiv, adiknya. Ankita menjawab kalau dia mencintai Shiv dan mau menikah dengannya. Mendengar jawaban adiknya, Ayushmann sangat marah dan hendak menembak bos. Bos lalu mengancam Ayushmann kalau tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan adiknya dengan Ankita. Bos kemudian datang ke rumah ayahnya untuk mengembalikan uang. Setelah itu mereka pergi ke kuil. Di tengah perjalanan, sekelompok penjahat menyerang mereka. Namun bos dengan gampang menghajar mereka tanpa sepengetahuan ayahnya. Hari berikutnya Pradhan dibangunkan dengan disiram air oleh istrinya yang marah melihat pemberitaan terhadapnya bersama pelacur. Dia mulai khawatir dengan jabatannya. Tak lama kemudian bos menelponnya, mengancam akan menghajarnya jika berani mengirim anak buahnya menyerangnya kembali. Dimple kemudian meminta izin Ayushmann untuk mengajak Ankita keluar menjenguk temannya yang sedang sakit. Setelah dipertimbangkan, Ayushmann kemudian mengizinkan mereka untuk keluar. Dimple telah berbohong kepada Ayushmann padahal dia ingin mempertemukan Shiv dan Ankita. Bersama bos juga mereka kemudian bersenang-senang. Setelah acara selesai, Shiv kemudian mengantar Ankita pulang. Lalu Dimple memberikan Shiv air yang mengandung obat bius sehingga membuat Shiv tertidur. Paginya Ayushmann membangunkannya, lalu dia memfitnah Shiv telah memperkosa Dimple. Ini adalah rencana Ayushmann untuk menjerat Shiv ke penjara. Mendengar Shiv di penjara, Satyakan marah dan menampar bos. Dia minta bos bertanggung jawab untuk itu. Dia juga menyalahkan Tauji yang telah membimbingnya menjadi penjahat. Tauji lalu mencoba menjelaskan kebenaran yang dia tahu, tapi bos melarangnya. Bos selanjutnya berjanji kepada ayahnya akan mengeluarkan Shiv dari penjara besok pagi. Setelah itu dia kemudian pergi. Tauji sudah tidak tahan dengan prasangka buruk Satyakan terhadap bos. Akhirnya dia menceritakan kebenaran yang sesungguhnya 15 tahun yang lalu. Cerita kembali menayangkan adegan ketika Satyakan membawa Surya dan pemuda itu ke sebuah ruang. Di sini kebenarannya mulai terungkap. Secara tidak sengaja Satyakan yang membunuh pemuda itu saat dia mendorongnya masuk ke ruangan itu. Surya menyaksikan kejadian itu akhirnya berkorban menutup kesalahan ayahnya seolah dia yang melakukannya. Mendengar cerita Tauji, Satyakan sangat sedih merasa bersalah terhadap anaknya. Bersama Tauji dia kemudian mencari anaknya. Bos lalu menyandra Vishal. Dia menakut-nakutinya kalau dia telah memasang bom di bagian belakang Vishal. Bos lalu meminta Vishal menyuruh ayahnya untuk melepaskan Shiv dari penjara dalam waktu 3 jam. Jika tidak, bomnya akan meledak. Esok harinya Shiv dibebaskan. Bos lalu memeluknya. Sementara Vishal dan ayahnya masih ketakutan dengan bom waktu yang ada di badan Vishal. Dibantu tukang ledeng bernama Nandu, mereka bergegas menjinakkan bomnya. Setelah itu Satyakan bersama Raghunath dan Tauji datang untuk mencari bos. Namun dia sudah pergi. Melihat itu Ayushmann lalu berencana untuk membunuh mereka. Di perjalanan Ayushmann selanjutnya menabrak mobil mereka dengan truk. Sehingga itu menyebabkan Satyakan luka parah dan dirawat di rumah sakit. Bersama Shiv dan Ankita, bos kemudian datang melihat ayahnya yang sudah tak berdaya sakit. Tak lama kemudian bos mendapat telepon dari Ayushmann. Dia selanjutnya menantang bos untuk berduel dan menyelesaikan semuanya. Setelah minta restu ayahnya, bos lalu pergi menemui Ayushmann. Bos dan Ayushmann kemudian berduel menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Singkat cerita, bos akhirnya berhasil mengalahkan Ayushmann. Setelah itu ayah dan adiknya kemudian datang menyebut bos kembali ke kehidupannya bersama mereka. Dan kini mereka akan hidup damai bersama ayahnya seperti dulu lagi. Oke sobat, inilah adegan terakhir dari film Bos. Sehingga cerita pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.